Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak ada manusia sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut serta pantas kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, barang siapa manusia di permukaan bumi ini yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna 'adzabi lasyadid, maka tunggulah, kata Allah, azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kita sudah memasuki puasa yang kedua insya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pesankan kepada kita, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah menahan daripada hal-hal yang termasuk merusak amal ibadah kita. Bukan hanya sekedar lapar dan dahaga, akan tetapi menahan nafsu kita agar terhindar dari sifat-sifat yang tercela yang berakibat daripada rusaknya puasa kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pesankan kepada kita, kam min shaim laisa lahu minal atas wal ju'. Kata Rasul, banyak orang yang berpuasa akan tetapi puasanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, kalau kita berpuasa hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja, tidak bedanya kita dengan anak kecil yang baru belajar untuk berpuasa. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya dia bisa menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi dia bisa menahan hawa nafsunya agar puasanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita makan sahur, maka bersahur itu berkah. Kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, setiap aktivitasnya akan dihitung pahala ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan amal ibadah, membaca Al-Quran, berimpak dan bersedekah, maka semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bulan puasa ini adalah bulan tempat kita untuk mengumpulkan banyak-banyak amal ibadah. Karena kita tidak tahu kita apakah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan yang selanjutnya ataukah tidak. Makanya ketika kita datang bulan suci Ramadan ini dan kita termasuk di dalamnya, maka kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi puasa ini adalah sebagai bukti
keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, maka dengan puasanya ini akan meningkatkan amal ibadahnya di hadapan Allah. Al-imanu yazidu wa yankus. Ini tolak ukur orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Ketika dia beramal, maka dia akan memperbanyak keimanannya, mempertangguh, memperkokoh keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia berpuasa masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti imannya itu dalam keadaan turun di hadapan Allah. Kemudian ketika dia berpuasa dan imannya itu tidak bertambah, yang dapat kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari merupakan yaitu melaksanakan perintah Allah, dia kurang sholat 5 waktu, dia tidak rajin, bahkan meninggalkan sholat, kemudian berinfak dan bersedekah, ada uang tetapi tidak mau mengadakan infak dan sedekah, berarti imannya itu dalam keadaan lemah. Kemudian secara tidak langsung bisa kita lihat dengan kacamata fisik kita, dengan kacamata kasat mata kita, secara lahiriah kita bisa lihat, berarti puasanya itu tidak berpengaruh dalam dirinya. Kemudian kalau dia berpengaruh puasanya dalam dirinya, dia bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dalam rangka dia meningkatkan iman dan takwanya. Karena Allah akan lihat, dan Allah akan saksikan, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah akan lihat siapa yang sebenarnya benar-benar beriman dan siapa yang istiqomah keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita di hari yang kedua ini akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.